Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Cahya Pratiwi dengan NIM F10812310332. Baik, kita langsung saja mulai. Kita masuk ke konten materi untuk mempersingkat waktu. Dalam konten materi kita di sini akan membahas yang pertama, pengertian ruang lingkup dan tujuan strategi pembelajaran dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Yang kedua, kode etik guru. Yang ketiga, 4 kompetensi guru yang meliputi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang keempat, menguraikan dan memahami tahap perkembangan siswa sekolah dasar. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian strategi pembelajaran dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Baik, jadi strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu yang meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberi pengalaman belajar kepada siswa. Lalu yang materi yang kedua itu ruang lingkup strategi pembelajaran dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Di sini ada 14 ya. Yang pertama kita akan membahas tentang pelajaran perencanaan. Pelajaran perencanaan ini seperti membuat modul ajar yang memuat tujuan pembelajaran, isi materi, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian. Yang kedua, metode pengajaran. Di sini kita bisa memilih metode yang efektif, yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Contohnya, ya seperti mengajar dalam metode ceramah, diskusi, kolaborasi, simulasi, proyek, dan banyak lagi. Yang ketiga itu ada media dan teknologi pembelajaran. Di sini kita sebagai guru bisa menggunakan berbagai media dan teknologi yang ada, seperti multimedia, komputer, internet, dan piranti lunak untuk pembelajaran yang bisa meningkatkan interaksi dan pemahaman siswa. Yang keempat, di sini ada penilaian pembelajaran. Kita bisa memantau kemajuan siswa melalui berbagai bentuk penilaian seperti tes, tugas proyek, dan observasi untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kelima itu ada manajemen kelas. Kita mengelola suasana kelas untuk berinteraksi antar siswa dan memperbaiki masalah yang mungkin timbul selama proses pembelajaran. Yang keenam, menyesuaikan kurikulum. Sesuaikan kurikulum seperti kurikulum Merdeka sekarang dengan kebutuhan dan perkembangan siswa agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan relevan. Lalu yang ketujuh, pembelajaran berbasis masalah. Kita bisa mendorong siswa untuk memecahkan masalah di dunia nyata dengan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh. Yang kedelapan, di sini ada pembelajaran kolaboratif. Kita bisa mendorong siswa untuk bekerja sama antar siswa untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Lalu yang ke-9 itu ada studi independen, menciptakan kesempatan bagi siswa untuk mempromosikan inisiatif dalam proses pembelajaran. Yang ke-10, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di sini kita menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, menekankan kebutuhan individu dan pemecahan masalah dalam pembelajaran. Lalu yang ke-12 itu di sini ada pembelajaran diferensiasi. Kita bisa mempertimbangkan perbedaan individu dalam gaya belajar, tingkat kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Lalu yang ke-13, kita bisa menggunakan penilaian yang ringkas dalam proses pengajaran. Kita menggunakan penilaian untuk membantu siswa memahami dan juga mengukur pencapaian akademik akhir. Lalu yang ke-14 atau yang terakhir itu ada refleksi dan perbaikan. Di sini kita melibatkan pemikiran terus-menerus tentang strategi pembelajaran untuk meningkatkan keefektivitasan dan kualitas proses pembelajaran. Lalu kita masuk pada tujuan strategi pembelajaran dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama, sebelum masuk ke tujuan utamanya, kita akan membahas tentang pengertiannya.
Pengertian tujuan strategi pembelajaran di sini untuk mencapai tujuan pendidikan dengan cara yang tepat dan relevan. Tujuan strategi pembelajaran itu bisa bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, berikut ini ada 5 tujuan utama dari strategi pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi. Lalu yang kedua, meningkatkan keterampilan berpikir. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan minat belajar. Yang keempat, meningkatkan keterampilan sosial dan kolaboratif. Lalu yang terakhir atau yang kelima, mendorong pembelajaran sepanjang hayat. Baik, selanjutnya kita memasuki materi kode etik guru. Sini kode etik guru Indonesia itu terdiri dari pembukaan, pengertian, tujuan, dan fungsi. Lalu ada sumpah atau janji guru Indonesia, ada nilai dasar, pelaksanaan, pelanggaran, dan juga sanksi. Dan juga ada ketentuan tambahan dan penutupnya. Kita pertama membahas bagian 1 yang itu berisi tentang pengertian, tujuan, dan fungsi dari kode etik guru. Di pasal 1 itu menyebutkan kode etik guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Lalu yang kedua itu di situ ada pedoman sikap dan perilaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik serta pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar sekolah. Dan sini ada pasal 2 itu menyebutkan kode etik guru Indonesia merupakan pedoman sikap dan perilaku yang bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. Lalu selanjutnya kode etik guru Indonesia itu berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang dilandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua atau wali siswa, sekolah, dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan. Lalu kita masuk ke bagian 2, di situ berisi tentang sumpah atau janji guru Indonesia. Ini pasal 3 ini menyebutkan setiap guru mengucapkan sumpah atau janji guru Indonesia sebagai wujud pemahaman, penerimaan, penghormatan, dan kesediaan untuk mematuhi nilai-nilai moral yang termuat di dalam kode etik guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Lalu yang kedua itu di situ sumpah atau janji guru Indonesia diucapkan di hadapan pengurus organisasi profesi guru dan pejabat yang berwenang di wilayah kerja masing-masing. Yang ketiga, setiap pengambilan sumpah atau janji guru dihadiri oleh penyelenggara satuan pendidikan. Di pasal 4 itu ada menyebutkan naskah sumpah atau janji guru Indonesia dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kode etik guru Indonesia. Yang kedua, itu pengambilan sumpah atau janji guru Indonesia dapat dilaksanakan secara perorangan atau kelompok sebelum melaksanakan tugasnya. Baik, itu yang kedua ya. Sekarang lanjut yang ketiga. Di sini yang ketiga itu mengandung nilai-nilai dasar dan nilai operasional. Di pasal 5, kode etik guru Indonesia bersumber dari nilai agama dan Pancasila. Lalu yang kedua, nilai kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional. Yang ketiga, nilai-nilai jati diri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmaninya, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Lalu lanjut ke pasal 6, di situ ada hubungan guru dengan peserta didik. Guru itu harus berperilaku profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pengajaran. B. Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak-hak dan kewajibannya sebagai individu, warga, sekolah, dan anggota masyarakat. Yang C.
guru mengetahui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran. Yang D, guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan. Yang E, guru secara perorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik. Yang F, guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah kependidikan. Yang G, guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif peserta didik. Yang H, guru secara langsung mencurahkan usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya termasuk kemampuannya untuk berkarya. Yang I, guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya. Yang J, guru tidak bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil. Lalu yang K, guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya. Lalu yang L, guru terpanggil hati nuraninya dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya. Lanjut yang M, guru membuat usaha-usaha yang rasionalnya untuk melindungi peserta didik dari kondisi-kondisi yang menghambat proses pembelajaran, menimbulkan gangguan kesehatan dan keamanan. Lanjut yang N, guru tidak membuka rahasia pribadi peserta didiknya untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan. Baik, kita lanjut yang O, guru tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama. Yang terakhir, yang P, guru tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Lanjut kita masuk yang kedua, hubungan guru dengan orang tua atau wali murid. Yang A, guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan orang tua atau wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan. Yang B, guru memberikan informasi kepada orang tua atau wali secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik. Yang C, guru merahasiakan informasi peserta didik kepada orang lain yang bukan orang tua atau walinya. Yang D, guru memotivasi orang tua atau wali untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan mensejahteraan kualitas pendidikan. Yang E, guru berkomunikasi secara baik dengan orang tua atau wali siswa mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses kependidikan pada umumnya. Lalu yang F, guru menjunjung tinggi hak orang tua atau wali siswa untuk berkonsultasi dengannya berkaitan dengan kesejahteraan, kemajuan, dan cita-cita anak atau anak akan pendidikan. Yang G, guru tidak melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orang tua atau wali siswa untuk memperoleh keuntungan pribadi. Lanjut yang nomor 3 itu di situ ada hubungan guru dan masyarakat. Yang A, guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif, dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan. Yang B, guru mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Yang C, guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Yang D, guru bekerja sama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestasi dan martabat profesinya. Yang E, guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan peserta didiknya. Yang F, guru memberikan pandangan profesional menjunjung tinggi nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat. Yang G, guru tidak membocorkan rahasia sejawat dan peserta didiknya kepada masyarakat. Dan yang terakhir, yang H, guru tidak menampilkan diri secara eksklusif dalam kehidupan bermasyarakat. Lanjut, yang nomor 4 di sini ada hubungan guru dengan sekolah dan rekan sejawat. A, guru memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah. B, guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan.
C. Guru menciptakan suasana sekolah yang kondusif. D. Guru menciptakan suasana kekeluargaan di dalam dan di luar sekolah. E. Guru menghormati rekan sejawat. F. Guru saling membimbing antar sesama rekan sejawat. G. Guru menjunjung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan kesejawatan dengan standar dan kearifan profesional. H. Guru dengan berbagai cara harus membantu rekan-rekan juniornya untuk tumbuh secara profesional dan memilih jenis pelatihan yang relevan dengan tuntutan profesionalitasnya. I. Guru menerima otoritas kolega seniornya untuk mengekspresikan pendapat profesional berkaitan dengan tugas-tugas pendidikan dan pembelajaran. J. Guru membasiskan diri pada nilai-nilai moral, agama, dan kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional dengan sejawat. K. Guru memiliki beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat meninggalkan keefektifan pribadi sebagai guru dan menjalankan tugas-tugas profesional pendidikan dan pembelajaran. L. Guru mengkoreksi tindakan-tindakan sejawat yang menyimpang dari kaidah agama, moral, kemanusiaan, dan martabat profesionalnya. M. Guru tidak mengeluarkan pernyataan keliru berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi sejawat atau calon sejawat. N. Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat pribadi dan profesional sejawatnya. O. Guru tidak mengoreksi tindakan-tindakan profesional sejawatnya atas dasar pendapat siswa atau masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. P. Guru tidak membuka rahasia pribadi sejawat kecuali untuk pertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum. Q. Guru tidak menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau tidak langsung akan memunculkan konflik dengan sejawat. Nomor 5, di sini ada hubungan guru dengan profesinya. Yang A. Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi. B. Guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan mata pelajaran yang diajarkan. C. Guru terus-menerus meningkatkan kompetensinya. D. Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesional dan bertanggung jawab atas konsekuensinya. E. Guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk bertanggungjawaban, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya. F. Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat profesionalnya. G. Guru tidak menerima janji, pemberian, dan pujian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan profesionalnya. H. Guru tidak mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas-tugas dan tanggung jawab yang muncul akibat tindakan baru di bidang pendidikan dan pembelajaran. Lanjut, yang keenam itu di sini ada hubungan guru dengan organisasi profesinya. A. Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan pendidikan. B. Guru menetapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan pendidikan. Yang C. Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat. D. Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggung jawab atas konsekuensinya. E. Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggung jawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya. F. Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya. G. Guru tidak mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya. Yang terakhir yang H. Guru tidak menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lanjut, yang nomor 7, hubungan guru dengan pemerintah. Yang A. Guru di sini memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan perundang-undangan lainnya. B. Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan berbudaya.
C. Guru berusaha menciptakan, memelihara, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. D. Guru tidak menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran. E. Guru tidak melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara. Selanjutnya, kita akan membahas bagian 4. Di sini berisi tentang pelaksanaan, pelanggaran, dan sanksi. Di pasal 7, di sini menyebutkan yang pertama, guru dan organisasi profesi guru bertanggung jawab atas pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia. Yang kedua, guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik Guru Indonesia kepada rekan sejawat, penyelenggaraan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Lalu pasal 8 di sini menyebutkan bahwa yang pertama, pelanggaran adalah perilaku menyimpang atau tidak melaksanakan Kode Etik Guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan profesi guru. Yang kedua, guru juga melanggar Kode Etik Guru Indonesia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Selanjutnya di pasal 9 ini berisi tentang yang pertama, pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Guru Indonesia menjadi wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Yang kedua, pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana bermaksud pada ayat 1, harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, rekomendasi Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru. Yang keempat, sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan upaya pembinaan kepada guru yang dilakukan pelanggaran untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru. Yang kelima, siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia wajib melapor kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia, organisasi profesi guru, atau pejabat yang berwenang. Yang terakhir, yang keenam, yaitu setiap pelanggaran dapat melakukan pembelaan diri dengan atau tanpa bantuan organisasi profesi guru dan atau penasihat hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan terhadap Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Lalu di sini ada bagian 5 yang berisi tentang ketentuan tambahan. Di pasal 10, menyebutkan tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib memenuhi dan mematuhi Kode Etik Guru Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang ada. Lalu bagian 6 berisi penutup. Di pasal 11, yang pertama, guru harus secara sungguh-sungguh menghayati, mengamalkan, serta menjunjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia. Yang kedua, guru yang belum menjadi anggota organisasi profesi guru harus memilih organisasi profesi guru yang pembentukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, Dewan Kehormatan Guru Indonesia menetapkan sanksi kepada guru yang telah secara nyata melanggar Kode Etik Guru Indonesia. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu 4 kompetensi guru. Di antaranya di sini ada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan yang terakhir kompetensi profesional. Pertama, kita akan membahas kompetensi pedagogik dulu. Jadi, kompetensi pedagogik di sini mencakup pemahaman guru tentang peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi belajar, serta mengembangkan potensi peserta didik. Lalu yang selanjutnya, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian di sini merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, sehingga menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial di sini merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tetangga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Yang terakhir, kompetensi profesional. Kompetensi profesional di sini merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan
metodologi keilmuannya. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu menguraikan dan memahami tahapan perkembangan siswa sekolah dasar. Di sini ada 6 perkembangan. Yang pertama, perkembangan fisik. Yang kedua, perkembangan kognitif. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Yang keempat, perkembangan sosial. Yang kelima, perkembangan emosi. Dan yang terakhir, yang keenam, perkembangan kreativitas. Pertama, kita akan membahas perkembangan fisik. Di sini perkembangan fisik pada anak usia 7-13 tahun pada anak sekolah dasar itu merujuk pada perubahan tubuh yang terjadi saat anak-anak tumbuh dan matang secara biologis. Ini mencakup peningkatan tinggi dan berat badan mereka, perkembangan sistem otot dan tulang juga, serta peningkatan keterampilan motorik kasar dan halus mereka. Perkembangan fisik juga mencakup perubahan yang berhubungan dengan pubertas, terutama pada anak yang lebih mendekati usia 12-13 tahun. Di situ udah kelas 6 ya. Lalu yang kedua, kita membahas tentang perkembangan kognitif. Di sini ya, perkembangan kognitif itu merujuk pada perubahan dalam proses berpikir, pemecahan masalah dan pemahaman anak seiring bertambahnya usia. Jadi pada usia 7-13 tahun itu, anak-anak tuh berada pada tahap di mana mereka mulai membangun logika dasar dan memahami konsep-konsep yang lebih kompleks dibandingkan dengan masa kanak-kanak sebelumnya. Di sini ada periode di mana mereka mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara lebih sistematis dan logis, tapi masih dalam konteks yang konkret atau nyata. Kemampuan ini penting karena mempengaruhi mereka dalam belajar dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Yang ketiga, itu perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa pada anak di usia rentang 7-13 tahun itu merujuk pada peningkatan kemampuan anak dalam memahami dan menggunakan bahasa yang secara efektif gitulah. Jadi pada tahap ini, anak-anak memperluas kosakata mereka, menyempurnakan tata bahasa mereka, dan mengembangkan kemampuan komunikasi yang lebih kompleks. Jadi mereka juga mulai memahami dan memproduksi bahasa dengan cara yang lebih terstruktur dan logis, serta menggunakan bahasa yang berbahasa untuk berbagai tujuan, termasuk menceritakan cerita atau menjelaskan konsep dan berdebat. Yang keempat, perkembangan sosial. Jadi perkembangan sosial pada anak usia sekolah dasar dari rentang 7-13 tahun itu merujuk pada perubahan dengan cara anak itu berinteraksi dengan orang lain dan memahami dinamika sosial. Jadi pada tahap ini anak-anak itu mulai mengembangkan yang lebih dalam tentang hubungan sosial dan peran mereka dalam kelompok. Mereka belajar menavigasi hubungan yang lebih kompleks seperti persahabatan dan mulai memahami konsep kerjasama, empati, dan norma sosial. Perkembangan sosial ini sangat penting karena mempengaruhi kemampuan anak untuk membangun hubungan yang sehat dan berfungsi di dalam masyarakat. Yang kelima itu perkembangan emosi. Jadi anak usia 7-13 tahun di sekolah dasar itu mengacu pada proses di mana anak-anak itu belajar untuk memahami, mengekspresikan, dan mengatur emosi mereka. Jadi pada tahap ini anak-anak itu mulai merasakan dan mengenali berbagai emosi yang lebih baik, termasuk emosi yang kompleks, dan mengembangkan strategi untuk mengelola perasaan mereka dalam berbagai situasi. Kemampuan untuk berempati dan memahami emosi orang lain juga mulai lebih berkembang dalam rentang usia 7-13 tahun ini. Baik, lanjut. Yang keenam itu perkembangan kreativitas. Jadi perkembangan kreativitas pada anak usia 7-13 tahun itu merujuk pada proses di mana anak-anak mulai menunjukkan kemampuan untuk berpikir secara orisinal dan menemukan solusi unik untuk berbagai masalah. Kreativitas di sini melibatkan imajinasi, eksplorasi, dan kemampuan untuk melihat dunia dari berbagai perspektif. Pada tahap ini, anak-anak mengembangkan rasa ingin tahu yang kuat dan terbuka terhadap pengalaman yang baru, yang mendorong kreativitas mereka
dan mendorong kreativitas mereka dalam berbagai aspek kehidupan termasuk seni, sains, dan permainan. Berakhirlah sudah pembahasan materi dari saya, Wida Cahya Pratiwi. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.